Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asli Adiargo. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah irigasi dan bangunan air 2 mengenai bangunan bagi dan bangunan sadap. Nah, saya di sini berkelompok dengan Kian Pradinarta. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Ya, di sini kita akan membahas bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi adalah bangunan yang membagi dari saluran primer ke sekunder. Bangunan bagi terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Pada cabang saluran dipasang pintu pengatur untuk saluran terbesar dan dipasang alat-alat pengukur dan pengatur di bagian bangunan-bangunan sadap yang lebih kecil. Untuk membatasi sudut aliran dalam percabangan bangunan bagi dibuat sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, berikut adalah skema dari pembagian saluran primer ke saluran sekunder. Yang biru itu dari saluran primer ke saluran primer. Nah, untuk yang ini adalah contoh skema dari saluran primer menuju ke saluran sekunder melalui bangunan sadap. Ya, kita lanjut. Ini potongannya, bisa disimak sendiri. Nah, bangunan pengatur. Bangunan pengatur akan mengatur muka air saluran di tempat-tempat di mana terletak bangunan sadap dan bagi, khususnya di saluran-saluran yang kehilangan tinggi energinya harusnya kecil. Bangunan pengatur harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak banyak rintangan sewaktu terjadi titik bencana. Kehilangan energi harus kecil pada pintu skot balok jika semua balok dipindahkan. Apa yang dimaksud bangunan pengatur? Seperti apa bentuknya? Nah, pada gambar ini, bangunan pengatur adalah bangunan ini yang digunakan untuk mengatur kemana laju air akan mengalir. Ya, kita lanjut ke topik pembahasan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh skema ambang pelimpah dengan pintu air aliran bawah. Perhatikan titik merah yang berjalan. Titik merah yang berjalan melambangkan arus air yang mengalir. Alat ukur aliran atas lebih peka terhadap fluktuasi muka air dibanding dengan pintu aliran bawah. Di saluran yang angkutan sedimennya tinggi, penggunaan bangunan dengan mercu tidak disarankan, karena bangunan-bangunan ini akan menangkap sedimen. Mercu memerlukan lebih banyak kehilangan tinggi energi. Lebar bangunan pengatur berkaitan dengan kehilangan tinggi energi yang diizinkan, serta biaya pelaksanaan. Bangunan yang lebar menyebabkan sedikit kehilangan tinggi energi dibanding bangunan yang sempit. Namun, bangunan yang lebih besar itu lebih mahal dalam penggunaan biayanya. Untuk saluran primer garis tinggi, kehilangan tinggi energi harus tetap kecil, antara 5 sampai 10 cm. Akibatnya bangunan pengatur di saluran primer lebar. Saluran sekunder biasanya tegak lurus terhadap garis-garis kontur, sehingga kehilangan tinggi energi lebih besar dan bangunan pengaturnya lebih sempit. Guna mengurangi kehilangan tinggi energi dan sekaligus mencegah penggerusan, disarankan untuk membatasi kecepatan di bangunan pengatur sampai dengan kurang lebih 1,5 meter kubik per detik. Bangunan sadap sekunder. Bangunan sadap sekunder memberi air ke saluran sekunder dan melayani lebih dari 1 petak tersier. Kapasitas bangunan Ki lebih besar dari 0,250 meter kubik per detik. Bangunan yang dapat dipakai untuk bangunan sadap sekunder: alat permijin, alat ukur kram de Gruyter, pintu aliran bawah dengan alat ukur ambang lebar, pintu aliran bawah dengan alat ukur volume. Berikut adalah contoh gambarnya dari alat ukur romijin. Alat ukur romijin merupakan alat ukur yang sering dijumpai di berbagai bentukan, bahkan di aliran-aliran air. Kita lanjut. Berikut adalah contoh alat kram de Gruyter. Kita lanjut. Dan itu adalah alat ukur ambang lebar. Bisa disimak bangunannya.
Yang selanjutnya adalah alat ukur ambang lebar dalam bentuk skematis, sketsa. Dan selanjutnya adalah alat ukur flam, bentuknya mengerucut di ujung, seperti itu. Nah, ada beberapa tipe bangunan tergantung ukuran. Tipe bangunan tergantung pada ukuran saluran sekunder yang akan diberi air serta besarnya kehilangan tinggi energi yang diizinkan. Alat ukur izin kehilangan tinggi energi kecil dan dipakai hingga debit kurang lebih 2 meter kubik per detik. Biasanya 2 atau 3 pintu romijin dipasang bersebelahan. Untuk debit-debit yang lebih besar, harus dipilih pintu sorong yang dilengkapi dengan alat ukur yang terpisah, yakni alat ukur ambang lebar. Bila tersedia kehilangan tinggi energi yang memadai, maka digunakan alat ukur Cram de Gruyter. Bangunan ini dapat direncanakan dengan pintu tunggal atau banyak pintu dengan debit kurang lebih 0,9 meter kubik per detik setiap pintu. Bangunan sadap tersier. Bangunan sadap tersier memberi air kepada petak-petak tersier. Kapasitas bangunan sadap tersier berkisar antara 50 liter per detik sampai dengan 250 liter per detik. Jika muka air hulu diatur dengan bangunan pengatur dan bermasalah dengan kehilangan tinggi energi, maka bangunan sadap yang paling cocok adalah alat ukur romijin. Bila kehilangan tinggi energi tidak begitu menjadi masalah dan muka air banyak mengalami fluktuasi, maka dapat dipilih alat ukur Cram de Gruyter. Harga antara debit Qmax per Q minimal untuk alat ukur Cram de Gruyter lebih kecil daripada harga antara debit untuk pintu romijin. Bangunan bagi dan bangunan sadap kombinasi sistem proporsional. Sistem ini tidak memerlukan pintu pengatur, pembagi, dan pengukur, sehingga cocok untuk daerah yang terpencil. Namun memiliki beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu elevasi ambang ke semua arah harus sama. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debitnya sama. Lebar bukaan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Syarat aplikasinya, melayani tanaman yang sama jenisnya atau monokultur. Jadwal tanam yang serentak, ketersediaan air cukup dan memadai. Sistem proporsional tidak dapat diaplikasikan pada sistem irigasi di Indonesia pada umumnya, karena syarat-syarat yang sulit dipenuhi. Bangunan bagi dan sadap kombinasi sistem kombinasi. Bangunan ini dapat berfungsi ganda, yaitu melayani sistem konvensional maupun sistem proporsional. Dalam implementasi pembagian air, diutamakan menerapkan sistem konvensional. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengoperasikan pintu-pintu tersebut, maka diterapkan sistem proporsional. Urutan perencanaannya tata letak bangunan bagi dan sadap bentuk menyamping mempunyai kelemahan. Kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada ke arah menyamping, sehingga jika diterapkan sistem proporsional kurang akurat. Namun mempunyai kelebihan, peletakan bangunan ini tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Berikut adalah skema pembagian bentuk menyamping. Perhatikan titik birunya. Di situ ada pembagian dari sekunder ke tersier dengan bentuk menyamping. Kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya, yaitu bentuk nombak. Meletakkan bangunan bagi sekunder, sadap tersier, dan bangunan pengatur pada posisi yang sejajar sehingga arah alirannya searah. Mempunyai kelebihan, kecepatan datang aliran setiap bangunan adalah sama. Kelemahannya, memerlukan areal yang luas. Berikut adalah skemanya. Pada sistem kali ini diperlukan area yang luas dalam pembangunan bendungannya. Nah, berikut adalah bangunan dan pengontrol versi skematis dan sketsanya. Dan perhatikan juga simbol-simbol untuk hasilnya. Plus itu untuk baik sekali, plus untuk baik, plus minus memadai, strip tidak memadai,
strip-strip hasilnya jelek. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Kian Pradinarta. Saya Asli Hadiargo mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kian Pradinarta dari kelas C Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari makul IRBA 2 dengan tema prosedur desain aliran kritis dan aliran superkritis. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Di sini ada 9 pokok pembahasan. Yang pertama, kriteria aliran air. Yang kedua, penampang kritis. Ketiga, sifat aliran kritis. 4, kegunaan aliran kritis. 5, perhitungan aliran kritis. 6, 3 metode perhitungan. 7, pengendalian aliran. 8, contoh pengendalian aliran. Dan yang terakhir, pengukuran aliran. Untuk yang pertama, kriteria aliran kritis, ada 6 poin. Yang pertama, bilangan Froude sama dengan 1. Terus yang kedua, untuk debit tertentu, energi spesifiknya minimum. Terus yang ketiga, kalau debit maksimum untuk energi spesifiknya tertentu. Untuk yang keempat, gaya spesifik minimum untuk debit tertentu. Selanjutnya yang kelima, tinggi kecepatan sama dengan kedalaman hidrolik untuk saluran dengan kemiringan kecil. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kecepatan aliran di saluran dengan kemiringan kecil yang distribusi kecepatannya merata sama dengan kecepatan gelombang kecil di air dangkal akibat gangguan setempat. Lanjut yang kedua, penampang kritis. Penampang kritis adalah keadaan kritis pada penampang tertentu dari saluran. Kemiringan saluran yang membuat debit dan kedalaman kritisnya tetap adalah kemiringan kritis. Jika kemiringan saluran lebih dari kemiringan kritis, maka aliran akan lebih cepat dari keadaan landai. Selanjutnya, saluran kritis dalam saluran prismatik merupakan aliran seragam. Terus jika kemiringan saluran kurang dari kemiringan kritis, maka aliran akan lebih lambat dari keadaan landai. Lanjut yang ketiga, sifat aliran kritis. Sifat aliran kritis di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tidak stabil. Perubahan kecil pada energi spesifik pada atau di dekat keadaan kritis akan menimbulkan perubahan ke dalam yang besar. Selanjutnya yang 2 ini, permukaan bergelombang. Jika aliran mendekati keadaan kritis permukaan, maka airnya tidak stabil dan bergelombang. Itu yang disebut permukaan bergelombang. Kita masuk yang poin 4, kegunaan aliran kritis sebagai pengendalian aliran. Yang kedua, sebagai pengukuran aliran. Next, aja langsung ke perhitungan aliran kritis. Untuk perhitungan aliran kritis meliputi penentuan kedalaman kritis dan kecepatannya bila debit dan penampang saluran telah diketahui. Lanjut, 3 metode perhitungan aliran kritis sebagai berikut. Yang pertama, untuk suatu bentuk geotris penampang saluran yang sederhana, aliran kritis akan ditentukan dengan perhitungan aljabar yang memakai persamaan dasar.
Lanjut metode kedua, untuk penampang saluran yang rumit atau saluran penampang alam. Metode yang terakhir yaitu gambar rancangan untuk menentukan kedalaman kritis. Lanjut. Pengendalian kritis. Yang pertama, penetapan suatu keadaan aliran yang tertentu di dalam saluran. Terus yang kedua, hubungan tertentu antara taraf muka air dan debit aliran. Terus yang ketiga atau yang terakhir, penampang pengendalian akan mengendalikan aliran sedemikian rupa sehingga membatasi perambatan. Next. Contoh pengendalian aliran. Contoh pengendalian aliran yaitu suatu prismatik yang panjang dan lurus di mana terbentuk genangan akibat bendung yang melintang saluran dan melimpas bendung melalui suatu pelimpah limpasan. Itu contohnya. Terus lanjut, pengukuran aliran. Untuk pengukuran aliran yaitu hubungan antara kedalaman dan debit telah tertentu, tidak tergantung pada kekasaran saluran dan kondisi lainnya yang tidak terduga antara kedalaman dan debit, memungkinkan dibuatnya suatu dasar teoritis untuk pengukuran debit di saluran terbuka. Lanjut, ini sudah yang terakhir. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah-salah kata dari saya ataupun sebelumnya teman saya Asli Adiargo, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.